Hunain adalah pertempuran yang sangat bersejarah dalam Islam. Pertempuran ini terjadi setelah Fatu Mekah, setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang. Sehingga pasukan yang dibawa oleh kaum muslimin pun sangat banyak. Hanya saja pertempuran Hunain ini justru mencatatkan sejarah di mana pasukan yang paling banyak yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW dalam memerangi kekafiran ini justru tidak membawa kemenangan. Justru malah menjadi kocar-kacir oleh pasukan musuh. Apa yang terjadi di perang ini? Apa yang menyebabkan kaum muslimin kocar-kacir dan bagaimana sih jalannya pertempuran sampai semua hal itu terjadi? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi. Bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Untuk mengingatkan saja, saya bacakan dulu 4 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam. Juga di waktu bersamaan terjadi 4 peristiwa penting dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan Fatu Mekah. Yang kedua adalah Ghazwah Hunain. Kaum muslimin mengalahkan suku Hawazin dan Saqif. Peristiwa yang ketiga adalah Ghazwah Taif, dan terakhir adalah kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW. 4 peristiwa yang terjadi bersamaan dengan peristiwa-peristiwa tadi datang dari Bizantium, Persia, juga India. Dari Bizantium, Heraklius berhasil membawa kembali salib sejati yang sempat direbut oleh Persia ketika peperangan Persia Romawi. Dikembalikan ke Yerusalem. Sekaligus juga menerbitkan sebuah dekret bahwa semua kaum Yahudi yang tinggal di bawah kekuasaannya harus masuk Kristen. Sejarah yang tidak pernah ada di dunia Islam. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah dilantiknya Boran atau Puran sebagai Ratu Sasania di Persia. Dan terakhir, peralihan kepemimpinan dari Mahendrawarman I ke Narasimhawarman I dari dinasti Pallava di India. Teman pecinta sejarah, mari kita bahas tentang peristiwa penting kedua yang terjadi di tahun ini, yaitu tentang peristiwa Perang Hunain. Kita masuk ke judul berikutnya, yaitu pertempuran antara tentara Islam dan tentara kaum muslimin. Jadi, belum selesai ya. Tadi setelah kaum muslimin kocar-kacir, pasukannya acak-acakan, ini pertempuran belum selesai. Para panglima yang melihat pasukannya kocar-kacir ini berteriak-teriak mengambil komando. Semua pimpinan yang tadi disebutkan di awal, mereka memanggil kembali pasukannya, berteriak-teriak berusaha kembali mengambil komando dan kembali menertibkan barisan pasukan kaum muslimin. Hanya saja karena keadaan sedang kacau seperti itu, mau ada teriakan, wahai kaum muslimin, wahai Bani Sulaim, kembali ke barisan, wahai kaum Ansor, kembali ke barisan, wahai kaum Muhajirin, kembali ke barisan. Itu suara sudah kesirap semua, sudah tidak terdengar oleh teriakan-teriakan dari kaum muslimin, oleh kericuhan-kericuhan, dan bahkan kalaupun terdengar, kalaupun ada yang mendengar seruan-seruan itu, mereka sudah tidak connect lagi dengan apa dengan suara-suara itu. Mereka fokusnya ke melarikan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, bahkan ke teman terdekat pun mereka sudah lupa. Terbayang ya oleh kita ya bagaimana kericuhan tersebut. Jadi jangankan ada suara-suara komando, jangankan ada pikiran untuk taat kepada pimpinan gitu ya. Tetapi fokus mereka sudah menyelamatkan diri sendiri. Jangankan ke komando itu, orang sahabat sendiri aja mereka udah lupa, orang keselamatan saudara sendiri saja mereka sudah lupa, apalagi kepada komando pimpinan. Sudah tidak mereka dengarkan.
Dan keadaan ini terlihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu keadaan ini membuat hati beliau itu cemas. Melihat keadaan seperti itu, amat cemaslah hati beliau. Apakah yang harus dikerjakan oleh beliau di saat yang begitu genting? Apakah harus mengikuti jejak bala tentaranya yang lari? Jika beliau mengikuti jejak bala tentara yang melarikan diri, sia-sialah segala hasil usaha perjuangan dan pengorbanan bertahun-tahun ini. Jadi jalan itu sudah pasti tidak akan mungkin dipilih ya oleh Rasulullah SAW. Meskipun pilihan itu pasti ada, melarikan diri, menyelamatkan diri, tetapi tidak. Rasulullah tentu saja tidak memilih jalan tersebut. Beliau berpikir jernih, bagaimana nih cara untuk mengembalikan segala kesulitan ini, mengembalikan keadaan ini. Dan Rasulullah SAW melihat keadaan, beliau berpikirnya cepat, cerdas beliau ya. Berpikirnya cepat apa yang harus diambil langkah-langkah berikutnya. Rasulullah SAW memilih untuk tinggal di lokasi tersebut, baik dalam keadaan hidup ataupun hancur. Terbayang ya oleh kita ketika suasana ricuh, beliau memilih untuk mungkin narik nafas dulu atau apa. Beliau tetap, intinya beliau Rasulullah SAW bersikap tenang. Tetapi sebagai manusia pasti cemas juga dengan keadaan yang sangat mengejutkan tersebut. Tetapi beliau berusaha tenang, beliau tetap tenang di tempatnya. Kemudian beliau mengendarai bigolnya yang bernama Asyahbah dengan penuh keyakinan yang tidak mungkin dapat dipatahkan. Walaupun sebagian besar bala tentaranya telah lari tunggang langgang dan lintang pukang meninggalkan beliau. Dan bukan hanya Nabi SAW rupanya yang tidak bergerak kemana-mana. Ada beberapa sahabat yang pada akhirnya Rasulullah itu berdiri di tempatnya, dan para sahabat itu ngeh gitu ya. Ada orang-orang yang memang sahabat-sahabat yang ngeh dengan keadaan, yang tetap berpikir jernih sehingga mereka melihat Rasulullah dan berdiri di sekitar Rasulullah SAW. Orang-orang tersebut adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor serta anggota keluarganya yang terdekat. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Faddal bin Abbas. Faddal ini adalah putra dari Abbas bin Abdul Muthalib ya, makanya Abbas bin Abdul Muthalib sering disebut sebagai Abu Faddal. Nah, Faddal inilah yang ikut pada saat itu menjadi tamengnya Rasulullah SAW, Faddal bin Abbas. Kemudian Abu Sufyan bin Haris. Haris itu adalah kakaknya Abdullah, ayah Rasulullah, berarti paman. Dan Haris ini adalah, dan Abu Sufyan ini adalah putra dari Haris, berarti saudara sepupunya Rasulullah. Kemudian anaknya dari Abu Sufyan bin Haris berarti apa ya? Ponakan Rasulullah, atau ya ponakan Rasulullah SAW, kemenakan yaitu Ja'far. Kemudian Rabi'ah bin Harith. Kemudian Usamah bin Zaid, anak dari anak angkatnya Rasulullah. Kemudian Aiman bin Ummu Aiman. Kemudian Muqtib bin Abu Lahab. Ini adalah saudara sepupu Rasulullah, justru dari musuh beliau ya, dari paman beliau yang menjadi musuh. Menurut riwayat lain, orang-orang yang beserta Nabi SAW di kala itu ada 12 orang. Ada yang menerangkan 100 orang dan ada pula yang menerangkan 80 orang. Jadi tentang jumlah orang sahabat-sahabat yang berdiri di dekat Rasulullah, melindungi Rasulullah SAW, jumlahnya beda-beda. Ada yang mengatakan 12 saja, yang tadi disebutkan namanya ya. Ada juga yang mengatakan 80, ada juga yang mengatakan 100 orang. Lalu sahabat-sahabat penting dari kalangan Ansor dan Muhajirin juga ternyata banyak yang melarikan diri. Ini sebetulnya tidak bisa disalahkan ya, karena suasana chaos semacam itu sudah kayak apa ya, sudah kayak refleks aja orang-orang jadi ikutan panik, jadi ikutan ketakutan dan ikutan melarikan diri. Dan ini keadaan para sahabat ini tidak bisa disalahkan sama sekali. Rasulullah SAW berseru kepada orang-orang pada saat itu, "Aina ayyuhan nas, wahai orang-orang, kalian mau kemana?" Demikianlah seruan beliau jika melihat orang yang berbondong-bondong mundur melarikan diri karena ketakutan terhadap serangan musuh yang bertubi-tubi. Selanjutnya beliau pun terus-menerus berseru dengan suara yang keras, "Aina ayyuhan nas, halumu ilayya, marilah kalian datang kepadaku. Ana Rasulullah, aku Rasulullah. Ana Muhammad bin Abdullah, aku Muhammad bin Abdullah."
Selanjutnya Nabi pun berseru dengan sabdanya, "Ana nabiyyu la kadhib." Akulah nabi, tidak berdusta. Ana ibnu Abdillahil Muthalib. Akulah anak keturunan Abdul Muthalib. Demikianlah seruan Nabi SAW kepada seluruh pasukannya yang diserukan sampai berkali-kali beliau ucapkan. Maksudnya ini Rasulullah SAW mau mengingatkan ya kepada para sahabat bahwa ini di depan kalian ini ada Nabi, ada aku, kalian mendekat ke sini, kalian mendekat kepadaku. Itu mengambil komando. Jadi kayak ngasih tahu, aku ini masih ada, aku bersama kalian, dan aku ini Nabi, dan Nabi itu pasti dilindungi lah. Kalian kesini gitu. Tetapi ya mereka ya itu tadi dalam keadaan chaos itu udah nggak bisa mendengar apa-apa lagi ya, mereka hanya ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dan dengan suara Rasulullah SAW itu suara yang normal ya, sama dengan orang-orang kebanyakan, itu kesirap sama suara-suara bising, suara-suara chaos dari pasukan yang melarikan diri. Sehingga ya wajar saja ketika seruan Rasulullah itu tidak digubris. Jadi bukan tidak digubris, tapi ya itu tadi dalam keadaan chaos ya nggak ada yang mendengar suara beliau. Yang demikian itu tidak ada yang mendengarkannya dan mempedulikannya, karena pada umumnya pasukan kaum muslimin sedang dalam kebingungan dan kekacauan yang luar biasa. Dalam khayal mereka hanya terlihat pihak musuh yang mengejar dan menyerang. Jadi otak mereka, pikiran mereka itu udah bayangan kematian gitu. Pendengaran mereka kayak udah ketutup aja dengan kepanikan. Pihak pasukan musuh rupanya melihat posisi Nabi SAW. Karena itu pihak musuh terus mendesak hendak menyerbu ke posisi yang diduduki oleh Nabi SAW. Dari pihak musuh ada yang terus mengejar pasukan kaum muslimin yang lari tunggang langgang, tentu saja ke arah bagian belakang. Dan pengejaran itu membuat posisinya, karena dia terus berlari ya mengejar pasukan yang lari itu, dia posisinya jadi bisa melihat Rasulullah SAW terus mendekat ke arah tengah pasukan Islam, dan tentu saja pandangannya tertuju pada Rasulullah SAW. Orang ini berasal dari suku Hawazin dan gerakannya ini diikuti oleh suku-suku Hawazin yang lain. Lalu mendesak, merangsak masuk hendak menuju ke Rasulullah SAW. Karena memang tujuan awal mereka apa? Mereka ingin mematikan dakwah. Dakwah itu dibawa oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Maka yang diserang adalah Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah lah yang memimpin pasukan tersebut. Maka kalau pemimpin pasukannya sudah dibunuh, sudah dieksekusi, maka pasukan itu akan kalah. Jadi ia terus menyerang, terus merangsek. Tentu saja para sahabat yang tadi melindungi ya, taruhlah jumlahnya lebih dari 12 gitu, melindungi Rasulullah SAW. Mereka datang, dan banyak juga yang mulai sadar gitu dengan yang di sekitar Rasulullah SAW itu kan mulai Rasulullah tadi berteriak, ada yang kedengar oleh sahabat-sahabat yang tidak terlalu jauh, sehingga yang tadinya 12 itu terus mulai bertambah banyak, apalagi setelah tahu ada orang yang mendekat ke arah Rasulullah SAW, dan tentu saja tidak mungkin berniat untuk berdamai lah ya, karena dia membawa senjata dan matanya juga menyala dengan kemarahan, dengan semangat untuk mengeksekusi. Nah, para sahabat itu ngeh dan langsung menghadang orang-orang ini. Namun orang ini memang semangatnya sudah sangat tinggi dan fisiknya juga kuat. Siapapun yang mendekati dia untuk menyerang dia serang balik dengan senjatanya. Di sini dikatakan dengan tombak ya, senjata yang dia pakai. Jadi ada yang mendekat dia pukul dengan tombaknya. Ada yang mendekat lagi dia tusuk, terus seperti itu sampai orang-orang yang mendekati dia itu terpelanting, jatuh, dan ada juga yang meninggal. Rasulullah SAW mengetahui ada orang yang berusaha menyerangnya. Beliau pun tentu bersiap ya, bukan diem aja, bukan. Tetapi beliau adalah pemimpin yang ikut bergerak melawan, sehingga beliau pun bersiap. Kalau bersiap dengan senjata beliau, jadi kalau sudah didekati beliau itu sudah siap untuk menerima serangan, menangkis serangan ya, untuk menghadapi serangan lawan. Abu Sufyan bin Haris
yang keponakan beliau, yang melihat Nabi SAW hendak menyerbu dan menangkis serangan pihak musuh itu, lalu dengan cepat memegang kekang kendaraan beliau dan menahan agar jangan sampai beliau meninggalkan tempatnya untuk sementara. Jadi Abu Sufyan bin Haris itu nahan bigol beliau itu supaya tidak pergi jauh gitu. Rasulullah SAW tetap di sini, jangan mendekati bahaya, itu biarin bagian orang lain gitu. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib menyerang unta yang dikendarai oleh komandan tentara Hawazin dengan pedangnya. Jadi Abu Sufyan bin Haris yang menahan begal Rasulullah SAW supaya Rasulullah tidak maju. Ali bin Abi Thalib yang maju untuk melindungi Rasulullah SAW. Jadi tadi dia menyerang Rasulullah SAW, mendekati Rasulullah SAW tetap dengan untanya. Dan Ali bin Abi Thalib juga mendekati orang tersebut dan menyerang untanya. Lalu terkenalah unta itu pas di keningnya oleh pedang Ali bin Abi Thalib. Serangan itu mengenai keningnya dan menyebabkan unta itu jatuh. Dan orang yang ada di atas unta itu terpelanting. Dengan cepat pula ada seorang sahabat Ansor yang tersebut oleh seorang sahabat Ansor. Orang tersebut diserang dan kakinya ditebas dengan keras sampai putus betisnya, yang menyebabkan ia lalu menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Jadi oleh Ali bin Abi Thalib orang tersebut dijatuhkan, terpelanting, lalu ada orang Ansor lain yang tidak diketahui namanya itu menebas kakinya hingga putus, lalu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ini keadaan masih genting ya, masih berlarian dan sebagainya. Puncaknya adalah usaha penyerangan kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW karena tahu yang mendengar seruan beliau cuma sedikit, cuma orang-orang di sekitar beliau. Lalu beliau ingat ini pamannya ada di sebelah dia, Abbas bin Abdul Muthalib, suaranya lebih keras daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abbas. Beliau bersabda, "Ya Abbas, hai Abbas, usruh." Teriakan, "Ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang Ansar, ya ma'syarul ashabis samurah, hai orang-orang yang mempunyai samurah." Seketika itu juga Abbas lalu berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Ya ma'syarul ansar, alladzina awaw wa nasaru," yang pernah menjadi pelindung dan penolong Nabi. "Ya ma'syarul muhajirin, hai orang-orang muhajirin, alladzina baya'u tahta syajarah," yang pernah bersumpah setia di bawah pohon. Ini maksudnya bai'at ridwan ya. "Inna Muhammadan," ini adalah Muhammad. "Hayya fahallumu," sesungguhnya ia masih hidup. Dalam riwayat lain diterangkan bahwa yang diserukan oleh Nabi SAW dengan perantaraan pamannya Abbas ialah, "Ya ashabas samurah, ya ashabu suratul Baqarah," hai orang-orang yang mempunyai pohon samurah, hai orang-orang yang mempunyai surah Al-Baqarah. Seruan tersebut mengandung peringatan yang penting. Ini ada catatan kakinya ya. Seruan tersebut mengandung peringatan yang penting dan tegas terhadap kaum muslimin. Jelasnya, kata samurah itu ialah nama sebuah pohon yang di bawah pohon itu kaum muslimin pernah berbaiat dan bersumpah kepada Nabi SAW di Hudaybiyah pada 2 tahun yang lalu. Mereka masing-masing bersumpah hendak membela Islam sampai titik darah yang penghabisan atau sampai menempuh mati sekalipun. Kata surah Al-Baqarah itu ialah satu surah di dalam Al-Quran yang mengandung 1 ayat. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 249. Peringatan itu berarti yang pertama, janganlah kaum muslimin sampai mundur dari pertempuran yang sedang berjalan dengan sengitnya itu, karena mereka masing-masing pernah bersumpah di bawah pohon samurah untuk membela Islam, walaupun sampai menempuh kematian sekalipun. Kedua, janganlah mereka lupa akan ayat yang terkandung dalam surah Al-Baqarah yang mengandung arti bahwa tidak jarang
Golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Karena itu, mereka dalam pertempuran itu janganlah merasa akan kalah menghadapi pasukan musuh yang lebih banyak jumlahnya. Nah, disinilah titik balik itu. Suara Abbas bin Abdul Muthalib yang memang keras terdengar, itu bahkan dikisahkan Abbas itu kalau berteriak dari satu bukit itu akan kedengaran ke bukit berikutnya, dari satu lembah akan kedengaran ke lembah berikutnya gitu, saking kerasnya suara beliau. Suara Abbas ini dengan kalimat-kalimat yang mengingatkan mereka dengan sumpah-sumpah mereka, dan bukannya sumpah, ini mengingatkan mereka dengan kenangan-kenangan mereka bersama Rasulullah SAW. Suara yang menghentak kayak mukul ingatan mereka gitu. Ini Rasulullah SAW membuat mereka sadar tiba-tiba, oh iya, ini kan kita sedang bersama Rasulullah, ini kan kita sedang bersama Nabi. Apalagi disebutkan oleh Abbas itu ya, oleh Rasulullah SAW lewat perantaraan Abbas, wahai Ansar, kalian ini dulu pernah menolong Rasulullah SAW, pernah bersumpah setia, menolong, berperang dengan beliau dalam peperangan yang banyak, bahkan dalam keadaan yang awal-awal perjuangan gitu yang perih. Kemudian mengingatkan juga tentang bai'atur ridwan. Mereka berbeat untuk selalu bersama Rasulullah SAW. Suara Abbas ini dengan mengutarakan kenangan-kenangan itu benar-benar menampar ingatan mereka. Mereka kayak tersentak gitu, oh iya, kita ini ngapain lari gitu ya. Mereka langsung balik kanan lalu mengatakan labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Mereka kembali lagi ke pasukannya yang memang di sekitar Rasulullah SAW itu sudah sebagian yang dekat itu kan sudah mendekat ya. Dari sejak Rasulullah SAW bersuruh itu sudah banyak juga orang-orang di situ. Banyak juga sahabat yang melindungi Rasulullah SAW. Makanya tadi ada yang mengatakan sampai 80, sampai 100. Itu kan karena beruntun atau bertahap orang-orang yang mendengar teriakan yang paling dekat dengan Rasulullah itu sudah mendekat kepada Rasulullah SAW. Nah, Abbas ini meneriakkan untuk orang-orang yang jauh. Dan mereka datang, labbaika, labbaika. Abbas bin Abdul Muthalib terus meneriakkan seruan-seruannya berulang-ulang sehingga semakin banyaklah orang yang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW. Maka disitulah titik balik kaum muslimin menemukan semangatnya kembali, merapikan barisannya kembali. Dan semua ini berlangsung dalam waktu yang tidak cukup lama, yang tidak lama ya. Dalam waktu yang tidak lama mereka lekas berkumpul kembali. Jadi yang telah bercerai-berai itu pun berangsur sedikit demi sedikit beramai-ramai berkumpullah di sekitar Rasulullah SAW. Dan bilangan mereka terus bertambah dan tentu saja menjadi pasukan yang hampir utuh. Bahkan ya bisa dikatakan utuh lah ya. Karena yang sisanya kan ada yang terluka gitu, ada yang juga sudah wafat. Lalu pada saat itu bertepatan dengan sinar matahari yang memancarkan cahayanya di ufuk timur, di mana seluruh tentara musuh yang dipimpin oleh Malik bin Auf itu mulai kelihatan gitu. Nah, musuhnya sekarang sudah tidak gaib ya. Musuhnya sudah kelihatan, mereka jadi jelas ini harus menyerang ke arah mana. Malik bin Auf pun dengan pasukan yang karena tadi mengejar kaum muslimin, mereka juga sudah pada keluar dari persembunyiannya. Dikala itu pun tentara kaum muslimin sudah mulai tersusun kembali dan teratur dengan sempurna. Pada saat itulah mereka lalu mengepung tentara kaum musyrikin, padahal jumlah mereka itu tidak sedikit. Pasukan Malik bin Auf itu maju, disambut juga dengan pasukan kaum muslimin yang sudah mulai teratur ya, sudah teratur nih barisannya. Kemudian mereka saling bertempur dengan sangat hebat. Padahal tentu saja pasukan kaum muslimin ini lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan pasukannya Malik bin Auf. Dan Rasulullah SAW mengomando sendiri pertempuran kali ini. Pasukan kaum muslimin lalu maju mengadakan serangan umum. Jadi serangan berbarengan gitu. Tadi kan serangan yang di awalnya sudah gitu ya. Yang keduanya itu mengadakan serangan umum semuanya, dan pihak musuh pun memberikan perlawanan dengan sangat dahsyat. Tetapi tentara kaum muslimin terus maju menyerbu dan membelah barisan musuh
dengan tidak mempedulikan kematian dan tidak pula mengacuhkan bahaya. Pertempuran semakin sengit, semakin menjadi-jadi. Tentara Islam dengan gagah berani terus menghantam, mendobrak, dan menyerang dengan keras sekali. Dengan penuh keyakinan bahwa kemenangan pasti datang kepada pihak mereka yang tahan uji dan berani mati. Dan bahwa yang gugur dalam pertempuran itu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih sempurna dan lebih besar daripada yang didapatkan oleh yang hidup. Pada saat itu Nabi SAW bersabda, "Sekaranglah pertempuran benar-benar berkobar." Hikmah dari kisah ini tentu sangat-sangat banyak, sangat-sangat panjang kalau kita mau urai ya. Tetapi kalau satu saja yang kita ambil, sepertinya kalimat yang umum sudah kita pahami, bahwa segala sesuatu itu kalau kita hadapi dengan panik, tidak tenang, maka akal sehat kita akan hilang. Bahkan bukan hanya akal sehat, kesadaran kita juga ketutup gitu oleh kepanikan. Dan ya kalau sudah panik, sudah gitu. Bahkan seruan dari Rasulullah SAW pun ya mereka nggak kedengar karena pandangan mereka sudah ketutup oleh kepanikan, telinga mereka sudah ketutup oleh kepanikan, bahkan hati mereka yang penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW juga sedang tertutup, sedang kayak di pause gitu. Keimanan mereka itu kayak di pause gitu ya, diem aja gitu, membeku karena panik tadi. Sehingga yang menguasainya adalah mencari keselamatan diri, dan ini adalah hal yang lumrah ya, insting hidup gitu ya, insting manusia gitu yang jalannya. Karena apa? Otaknya tersumbat, imannya juga ketutup, mandek gitu, nggak ada yang jalan. Yang mengendalikan tubuhnya itu adalah efek refleksnya dia. Ada bahaya, dia harus lari gitu. Rupanya yang mendobrak kepanikan ini, yang menghidupkan kembali tombol on ya, dari jiwa mereka adalah kenangan. Jadi bukan teriakannya. Kalau teriakannya itu sama saja sebetulnya dengan teriakan hey kesini gitu ya. Ini intinya adalah di kalimat yang Rasulullah SAW minta Abbas untuk mengumumkan, yaitu mengulik kembali kenangan masa lalu dan kayak nagih janji gitu. Kalian kan dulu pernah bersumpah untuk bersama Nabi, ini Nabi masih ada di sini, masih hidup, kalian sudah lari. Nah, efek kejut inilah yang membuat pikiran yang panik itu menjadi terbuka gitu ya, terpecahkan gitu kebekuannya. Hati yang tertutup juga yang tadi kayak diklik tombol pause itu kembali hidup, kembali ngeh mereka dengan apa yang terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu kan pikiran yang terang benderang itu, cara berpikir mereka kembali jalan, otak mereka kembali berputar, keimanan kembali menguasai tubuh mereka. Jadi tubuh mereka digerakkan sesuai dengan arahan dari iman tersebut. Dan teman-teman pecinta sejarah, hakikatnya di kehidupan kita juga seperti ini. Apapun bahaya yang mengancam kita, apapun musibah yang kita alami, kemudian kesulitan hidup, itu patut kita hadapi dengan ketenangan. Kalau perlu ya kayak Rasulullah tadi ya, kayak diam dulu gitu sebentar. Kita juga sama, diam aja dulu sebentar, kayak tarik nafas itu untuk mengembalikan, untuk mengusir kepanikan, mengembalikan cara berpikir kita gitu, supaya otak kita tetap jernih, hati kita juga tetap jernih. Ini adalah cara yang sangat efektif yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada kita saat menghadapi kepanikan. Tenang, dan kalau sudah tenang, pikiran itu bisa cepat kembali gitu, bisa kembali mikir nih, ini harus digimanain supaya bisa membalikan keadaan. Tetapi memang ini butuh latihan. Jadi kalau belum jarang-jarang kita latihan menghadapi kepanikan seperti ini, salah-salah kita berpikirnya jadi kelamaan gitu ya. Jadinya kalau berpikirnya kelamaan ya tindakan yang diambil juga membutuhkan proses yang lama, kelamaan, keburu bahaya itu benar-benar menghabisi kita gitu. Tapi butuh cepat. Makanya ketika ada masalah jangan terlalu sering untuk dihindari. Harus dihadapi karena ini untuk melatih
melatih jiwa kita itu tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Teman penyintas sejarah, hikmahnya tentu sangat banyak. Insya Allah bisa teman-teman share juga hikmah apa sih yang bisa diambil yang paling kena nih. Kayaknya ada ini nih hikmahnya tapi lupa tidak diulas gitu ya. Boleh dituliskan di kolom komentar. Jadi itu saja video untuk hari ini. Jangan lupa untuk selain komentar, jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah keseruan Perang Hunain ini akan kita sambung di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.